Indonesia siap berdiri tegak di samping Presiden Prabowo Subianto untuk melawan oligarki dan mengembalikan kedaulatan SDA dan tambang kita untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Allahu Akbar. Dan dalam forum yang mulia ini saya tegaskan, jika Bapak Presiden tidak berani menyampaikan kepada masyarakat terbuka siapa biang kerok oligarki yang telah memiskinkan rakyat kita, saya sebut diantaranya itu adalah Antoni Salim, diantaranya adalah Aguan Sugianto Kusuma, diantaranya adalah Franky Wijaya, Grup Tahir, dan seluruh oligarki yang lainnya yang Anda bisa search di Google hari ini. Saya ulangi ya. Dalam forum ini saya ingin menyampaikan 4 pesan, baik kepada Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, dan kedua juga kepada oligarki yang dalam pertemuan sejumlah tokoh nasional beberapa waktu lalu dikeluhkan mengganggu negara kita, mengganggu ekonomi kita, mengganggu keuangan Republik Indonesia. Yang pertama, saya tegaskan, meskipun saya tidak mendapatkan mandat langsung dari rakyat, bahwa hari ini rakyat Indonesia siap berdiri tegak di samping Presiden Prabowo Subianto untuk melawan oligarki dan mengembalikan kedaulatan SDA dan tambang kita untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Allahu Akbar. Dan dalam forum yang mulia ini saya tegaskan, jika Bapak Presiden tidak berani menyampaikan kepada masyarakat terbuka siapa biang kerok oligarki yang telah memiskinkan rakyat kita, saya sebut diantaranya itu adalah Antoni Salim, diantaranya adalah Aguan Sugianto Kusuma, diantaranya adalah Franky Wijaya, Grup Tahir, dan seluruh oligarki yang lainnya yang Anda bisa search di Google hari ini. Yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa dukungan rakyat ini tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar oleh pemerintah dan presiden, yakni apa? Harga yang harus dibayar adalah bahwa mulai hari ini presiden harus membangun kebijakan di atas basis keberpihakan kepada rakyat. Sekali presiden membangun kebijakan yang kontra terhadap kemaslahatan rakyat, pro oligarki, baik dengan dalih takut atau dengan dalih yang lainnya, maka alih-alih kami memberi dukungan, tapi kami akan berdiri paling depan untuk mengkritik presiden agar membangun kebijakan yang pro rakyat. Mantap. Ketiga, kami tahu bahwa negara kita butuh alokasi APBN. Dan sayangnya, sekali lagi sayangnya, prihatin kita, sayangnya negara kepulauan ini, negara Republik Indonesia 285 juta penduduknya yang SDA-nya kaya raya, ada hutan, ada sawit, ada nikel, ada batu bara, ada timah, dan banyak kekayaan alam yang lainnya. Hari ini dengan mekanisme sistem sekuler telah hanya dibuat untuk membuat kaya raya oligarki. Bahan baku yang melimpah, tenaga kerja yang melimpah, market 285 juta ini hanya menambah kaya raya Grup Salim, hanya menambah kaya raya Grup Aguan, hanya menambah kaya raya Grup Lipo, tetapi mayoritas penduduk rakyat Indonesia sedih sekali sampai ada seorang anak SD bunuh diri hanya karena tidak mampu membeli ballpoint dan buku. Luar biasa. Dan yang keempat, yang terakhir, jika negara ini mengelola SDA kita dengan baik, menerapkan ketentuan pasal 33 ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, serta seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka kami pastikan negara tidak perlu membebani rakyat dengan pajak. Dalam hitungan kami, SDA kita kalau dikelola dengan baik melalui BUMN menjadi pemasukan APBN, setidaknya dalam setahun ada 7.000 triliun rupiah
yang bisa diperoleh dari SDA Indonesia yang kaya raya. Hari ini APBN kita berapa? Cuman 3.500 triliun. Kalau kita punya pemasukan 7.000 triliun, 3.500 triliun itu defisit, berimbang atau surplus? Surplus. Jadi tidak hanya untuk bisa membelikan bolpen, potlot, dan buku untuk anak SD, bahkan bisa mengcover seluruh rakyat Indonesia yang sakit. Tidak perlu dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial dengan berbagai dalih. Kasihan sekali rakyat kita hari ini sudah sakit, dananya tidak bisa diakses. Mereka apakah ingin dibunuh secara perlahan dengan kebijakan negara? Ini luar biasa kejam. Itu saja 4 pesan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita diberi kekuatan kumpul di sini dalam rangka niat baik kita terhadap bangsa kita ini, deklarasi GMKR. Saya Jul Badri dari Sumatera Utara mengucapkan selamat atas deklarasi GMKR ini. Tentu kita berdoa GMKR ini adalah jembatan kita untuk memperbaiki bangsa kita ini ke depan. GMKR ini adalah perjuangan suci kita untuk memperbaiki bangsa ini. Saya pertama kali mempelajari GMKR ini dan bertanya kepada tokoh-tokoh yang telah niat baik merancang GMKR ini. Saya dapat jawabannya adalah kebenaran atas tidak benarnya pengelolaan bangsa kita pada hari ini. Saya perlu menyampaikan di sini bahwa kawan-kawan daerah kami di ujung Sumatera, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, khusus Sumatera berkomunikasi dengan kawan-kawan aktivis. Kami khawatir, ini perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak pada hari ini. Semua problem di publik kita ini, apa yang dijalankan oleh pemerintah Pak Prabowo, kita sebenarnya mendukung Pak Prabowo ini. Tetapi yang kita harapkan dari beliau ternyata sudah tidak bisa diharapkan. Kebijakan-kebijakan beliau jauh dari hati rakyat kita sendiri. Kami dari Sumatera khawatir semua problem hari ini bangsa kita ini, hati-hati pemerintah. Integrasi bangsa ini tidak bisa dibiarkan. Ini perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak, para senior aktivis hari ini. Kami ini sebenarnya saya agak menyampaikannya. Saya khawatir bangsa kita ini akan terjadi integrasi bangsa. Supaya ini disampaikan kepada Bapak Prabowo, kami dari Forum Sumatera aktivis sudah berdiskusi panjang tentang hal ini. Kami tidak mau ini terjadi. Tetapi kalau ini terus dilakukan oleh rezim pemerintah hari ini, kami agak khawatir. Mohon disampaikan kepada Pak Prabowo, kalau dia tidak menginginkan integrasi bangsa, mohon dilakukan keadilan terhadap bangsa dan rakyat ini. Jalankan hukum, tegakkan hukum tanpa tembak bulu. Kita prihatin hari ini bagaimana seorang mantan presiden sudah mensengsarakan kebijakannya terhadap rakyatnya, tapi masih enjoy saja kita lihat. Kemudian yang terakhir, kita mengharapkan GMKR ke depan
Ini adalah lembaga perjuangan kita bersama. Saya berharap betul-betul kita dukung semuanya program GMKR ini. Insya Allah sebenarnya kita tidak mengharapkan kalau ini terjadi juga. Saya berniat ini yang kedua terjadi di Republik ini, revolusi. Saya adalah alumni 98, prihatin hari ini melihat negara ini. Kalau ini pun terjadi terakhir nanti, saya yang kedua, ini saya niatkan kepada Allah untuk perbaikan bangsa kita ini. Kalau memang terjadi people power, insya Allah Allah akan mendukung rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahu Akbar. warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 2 menit dah, 2 menit. Hari ini adalah sejarah mencatat kita. Tanggal 10 Februari 2026 ada satu gerakan yang namanya gerakan merebut kedaulatan rakyat. Ini semua bisa terjadi ketika dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rute, semua rakyat bergerak menyatukan barisan untuk merebut yang namanya kedaulatan rakyat. Hari ini coba kita lihat bagaimana kedaulatan ekonomi, kedaulatan hukum dirampas oleh penguasa-penguasa masa lalu. Maka Denes nanti saya yakin dan percaya ketika ini betul-betul terwujud, maka yakin dan percaya 2029 nanti tidak ada lagi wapres yang tidak tamat SMA atau tidak tamat sekolah. Maka hari ini saudara-saudara semua, saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mari kita mendukung gerakan ini. Karena kenapa? Kalau insya Allah gerakan ini betul-betul kita bersatu, yakin dan percayalah pasal 33 ayat 3 insya Allah itu akan terwujud. Yang kedua, Pancasila, sila kelima bukan lagi menjadi hanya ucapan saja, tetapi ketika ini betul-betul digaungkan di seluruh Indonesia, maka keadilan sosial pasti akan terwujud. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, perwakilan dari Sulsel. Selanjutnya, mohon perkenalkan diri dulu dan wilayahnya ya Bapak Ibu. 2 menit, 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Jawa Barat, Syafri Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili di Jawa Barat ini sebenarnya penduduk yang cukup banyak, terbanyak di provinsi di Indonesia, dan strategis terdekat dengan Jakarta. Dan untuk di Jawa Barat sendiri sudah ada satu gerakan yang namanya Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan, dan itu sudah berlangsung selama 3 tahun. Di dalam gaung ketidakadilan, Gerakan Aksi Umat Melawan tadi itu ada 50 organisasi, ada AROKA, ada komunitas, dan saya duduk sebagai One Hub atau Dewan Penasihat di situ. Hari ini banyak yang datang dari Sumedang, dari Bekasi, dan dari Kerawang. Tapi yang bersama saya satu mobil, perkenankan saya untuk saya bacakan. Untuk itu saya persilakan untuk berdiri setelah saya sebutkan. Dari Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan, Profesor Dr. Ana Rohana, dan Saudari Kika. Lalu selanjutnya dari Gerakan Emak-emak Jawa Barat, Ida Farida, silakan berdiri, dan Luciana Mulia. Ya. Selanjutnya ada dari APP Bangsa dan P3 TNI, yaitu Hari Nugraha, Ahmad Setiaji. Dan hari ini juga hadir bersama saya dari APIK, Aliansi Profesional Indonesia Bangkit. Di antaranya Pak Herman, Pak Herwan, terima kasih, berdiri.
dan Pak Maman. Selanjutnya, ini organisasi juga terbesar di Jawa Barat dan juga mempunyai ID ataupun susunan yang benar-benar terdata sampai 2.000 orang, yaitu SIGAP. Untuk itu hadir Erdiana, ya. Dan juga dari GMKR Jawa Barat, Ibu Nining dan Ibu Nia dari Karawang. Mohon waktu, Pak. Izin waktu, Nah, Pak. untuk itu saya juga menjelaskan, di samping saya di Jawa Barat, saya juga adalah Sekjen Forum Tanah Air. Forum Tanah Air adalah jaringan diaspora di 22 negara dan di 5 benua. Forum Tanah Selama Air. bulan Juni itu kita sudah melakukan kajian baik kuantitas dan kualitas 3 tuntutan, dan itu kita lakukan dengan kajian dan survei dan angket. Pertama, Jokowi harus Baik. diadili dan Izin Pak, Maju waktu Kang Pak. Gibran dan Masih ada Listio beberapa Sigit orang harus lagi. dipecat. Iya, terima Jadi kasih. itu kajian secara yang ilmiah. Baik, Ya, baik. saya kira itulah mendukung dari GMKR. Iya. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada GMKR Jawa Barat. Selanjutnya, mohon perkenalan dulu ya Pak. 2 menit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak lain saya akan nyatakan ini. Saya bilang salam nasional kita sekarang. Izin Pak, Kalau saya Bapak dari sebut- GMKR wilayah mana Pak? Ya, saya dari Forum Tujuan Nasional. Forum Tujuan Nasional. Kalau saya bilang bangsa Indonesia, saudara-saudara jawab dengan semangat adil makmur. Oke? Oke, ya. Ingat baik-baik, kalau saya bilang bangsa Indonesia, Adil. saudara-saudara jawab adil makmur dengan keras. Kita mulai. Bangsa Indonesia, Adil dan makmur. bangsa Indonesia, Adil makmur. bangsa Indonesia. Adil makmur. Alhamdulillah. Saudara-saudara, kenapa kita harus bentuk rebut kedaulatan rakyat? Karena negeri kita ini milik siapa? Milik rakyat. Ya, kekayaannya luar biasa. Saya menyatakan sanggup 20 juta rupiah per orang per bulan. Itu kekayaan kalau nggak percaya. Ya, nah ini sekarang yang menguasai itu oligarki. Kita cuma dapat tainya saja. Siap Bapak. Mereka ambil Waktu itu Pak, izin semua. Pak, waktu Pak. Di backing oleh eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini tidak boleh terjadi, saudara-saudara. Negara dan negeri ini milik kita. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Tidak disebut kedaulatan di tangan presiden. Tidak disebut kedaulatan di tangan DPR. Tidak disebut kedaulatan di tangan yudikatif. Sah di tangan kita rakyat. Terima kasih Pak. Bersikaplah kita. Jangan diam saja. Negeri ini milik kita. Baik Di Bapak. negeri ini tuannya adalah kita. Izin Pak, izin Pak. Pemilik negeri ini Waktu sudah adalah habis kita. Pak. Masih banyak yang ngantri, izin Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita beri aplaus kepada beliau. Kita lanjut dari Morowali, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya Irwan Arya, Esos, mantan Ketua DPRD Kabupaten Morowali dari Sulawesi Tengah, hadir hari ini untuk menyatukan langkah, menyuarakan kejujuran, kebenaran, dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Hari ini, hari bersejarah, berterima kasih pada seluruh tokoh-tokoh nasional kita yang telah mengumpulkan kita di acara hari ini, di gedung yang bersejarah, untuk merebut kembali 5 kedaulatan yang telah disuarakan oleh para tokoh-tokoh kita untuk kembalikan ke tangan rakyat. Merdeka! Merdeka!
Untuk itu, marilah jangan pernah kita gentar. Hari ini sebagai jihad fisabilillah untuk kita rakyat Indonesia hari ini. Dari Sabang sampai Merauke, kita terpanggil hadir di negeri ini, di ibu kota Jakarta ini, di gedung yang sangat bersejarah untuk kembalikan kedaulatan yang telah direbut oleh oligarki selama ini yang membuat rakyat telah menderita. Harga mati bagi kami. 3 tuntutan yang kita harus satukan langkah kita. Pertama, adili mantan Presiden Jokowi. Setuju? Kedua, maksulkan Gibran yang telah cacat administrasi, tidak punya ijazah SMA. Setuju? Ketiga, reformasi Polri, karena tatanan hukum di negara kita Pak sudah cacat, lebih mengutamakan para elit-elit di atas, lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Untuk itu harga mati. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Tepat waktu 2 menit. Selanjutnya silakan dari perwakilan daerah lain. Mohon sebutkan nama dan wilayah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni. Kebetulan saya juga ketua harian dari Forum Tanah Air yang ada di 5 benua, yang anggotanya memang real dan memang membuat satu kajian-kajian. Kebetulan saya juga dari Surabaya, Jawa Timur. Mama Surabaya mana? Surabaya mana? Kami datang bersama 2 elf dan biaya sendiri. Kami menyampaikan salam dari ketua kami, Tata Cassandra, yang selalu mengadakan kajian-kajian. Forum Tanah Air, pembinanya adalah Bang Rocky Gerung, Husnul Maria, Refli Haro, dan kawan Her Subeno dan kawan-kawan lainnya, menghasilkan karya-karya kajian yang kita sumbangkan, yang telah kita sampaikan ke DPR dan eksekutif. Itu yang kami lakukan. Salah satu dari ujung dari perubahan ini adalah penggantian dari kepolisian yang dimulai dari digantinya Kapolri yang baru-baru saja oleh Dewan di Komisi 3 Habibur Rahman menolak, menganggap bahwa itu adalah salah kaprah. Kami sangat heran bahwa kawan-kawan di Komisi 3 menganggap bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah kaprah. Padahal Dewan ini adalah perwakilan dari rakyat, bukan menjadi juru bicara dari Kapolri dan pasang badan untuk Kapolri. Jadi kami minta kawan-kawan semua, satu lagi untuk kawan kita semua, bahwa setelah acara ini jangan selesai. Setelah acara ini mari kita membuat satu workshop di daerah. Jadi bukan hanya selesai dan lantas pulang, tetapi kita membuat di daerah-daerah menjadi hidup dan menjadi lancar dan menjadi ini sukses. Tidak hanya begini saja. Terima kasih, sementara itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, ini dari Bapak Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka! Merdeka! Hidup nelayan! Hidup petani! Bangsa manusia hari ini sudah marah. Tanah sudah marah, air sudah marah, angin sudah marah, dan rumput di bawah sudah kering kerontang. Tinggal cari api, kita bakar. Maka dari itu kami ingatkan kepada Presiden Prabowo, nasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing yang ada di seluruh bangsa Indonesia ini, baik yang bergerak di bidang tambang, baik yang bergerak di bidang hutan, baik yang bergerak di bidang kelautan, kehutanan, pertanian, dan properti. Nasionalisasikan segera. Jika tidak mampu, jangan dikira rakyat tidak mampu untuk merebutnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 2 orang lagi, monggo yang belum bicara silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada para senior dan para hadirin yang telah hadir dalam acara deklarasi, yaitu gerakan kembali Merebut kembali kedaulatan rakyat. Perkenalkan, nama saya Abia Sidik dari Banten. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Jadi Allah itu menyukai setiap perjuangan itu adalah seperti bangunan yang kokoh, sehingga kita yang tergabung dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat ini, yaitu dengan rapi. Oleh sebab itu saran kepada senior, harus dibentuk presidium-presidium yang ada di seluruh Indonesia, karena ini adalah sangat urgen dan penting untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu ada 3 poin yang harus ditegakkan. Yang pertama, kita harus menjaga persatuan dan mengikuti satu komando dengan gerakan mengembalikan marwah rakyat ini. Tanpa satu komando akan bercerai-berai. Yang kedua, kita harus berjuang bersama rakyat. Jadi setiap perjuangan harus bersama rakyat. Kita bersatu, setiap elemen masyarakat dan organisasi. Kemudian yang ketiga, yaitu kita harus berjuang dengan ikhlas dan konsisten. Artinya apa? Hari ini kita teriak-teriak, tapi besoknya kita melempem, diam saja. Oleh sebab itu, mari kita gaungkan ke seluruh dari media dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Sudah semua ya? Oke, sekali lagi kita beri aplaus untuk perwakilan daerah yang sudah menyempatkan waktunya di acara GMKR ini. Selanjutnya Bapak Ibu, tidak kalah keren lagi, akan ada perwakilan emak-emak, ya, perwakilan emak-emak yang akan menyampaikan orasi. Di sini ada 6 emak-emak, saya sebutkan. Yang pertama, Ibu Menuk. Siapa yang tidak kenal dengan Ibu Menuk? Ya, Ibu Wulandari dari ARM. Kemudian Ibu Mary Samiri, ya, dari KNPRI. Silahkan maju ke depan. Kemudian ada Ibu Wuri Baret dari Yogyakarta atau Jawa Tengah ya? Jawa Tengah ya. Kemudian Ibu Mary dari Lampung. Jadi ada 2 Mary ini. Ada 2 Mary. Kemudian Ibu Sunarti dari perwakilan buruh. Mohon nama-nama yang saya sampaikan agar maju ke podium. Dan yang terakhir ada Ibu Dr. Julia. Nah, ini ibu saya ini luar biasa. Dan Ibu Kurnia. Nah, ini idola saya ini, Ibu Kurnia. Ayo, walaupun ibu-ibu, beliau tersangka, tapi beliau sangat terhormat. Silakan Ibu Kurnia. Ada 7 emak-emak hebat Bapak Ibu yang akan menyampaikan orasinya. Kita dengarkan dengan seksama Bapak Ibu. Dipersilahkan. Masing-masing 2 menit Bapak Ibu. Ibu-ibu maksud saya, masing-masing 2 menit. Ibu Kurnia, sudah ada Ibu Kurnia? Oke. Monggo, silahkan. Monggo Ibu Kurnia. Ayo. Mohon izin karena masih banyak yang akan menyampaikan orasi, diberi waktu masing-masing 2 menit, singkat, padat, jelas. Terima kasih. Jangan lupa perkenalkan kembali nama dan mungkin perwakilan organisasinya. Terima kasih.
Oke. Terima kasih. Maju ke depan. Yang menyampaikan orasi maju ke depan. Ya, nanti gantian mundur ke belakang. Ya. Kalau boleh, saya minta agar saya disiapkan perempuan-perempuan untuk melawan ketidakadilan, untuk maju ke depan. Perempuan Saya minta maju ke depan. perempuan tangguh yang berani melawan Ayo perempuan-perempuan tangguh di maju ke negara depan. Indonesia. Ya, mungkin perwakilan boleh. Nanti takutnya nggak muat di podium. Boleh perwakilan yang mungkin belum ada di dalam grup ini, silakan maju ke depan. Baik. Perempuan tangguh maju ke depan. Ini ngeri nih Bapak Ibu kalau mama udah turun. Ya, kalau mama udah turun ngeri Bapak Ibu. Agar perempuan-perempuan untuk naik panggung. Ayo monggo. Berarti saya juga dong naik panggung ya. Gak apa-apa, saya mimpin dulu. Saya di sini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin para tokoh-tokoh, para purnawirawan TNI Polri yang hari ini hadir membawa kami datang di tempat ini, memberikan semangat pada kami kaum perempuan dan kaum buruh Indonesia bahwa hari ini akan mendeklarasikan dikembalikan kedaulatan kepada rakyat Indonesia. Saya bangga kalau kami dipersiapkan para perempuan-perempuan untuk melawan ketidakadilan. Harapan kami kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga para purnawirawan dan tokoh-tokoh di depan kami ini, saya Sunarti, saya adalah buruh Indonesia. Saya bangga apabila hari ini deklarasi bukan hanya sekedar deklarasi, tapi betul-betul mampu untuk melawan, turun ke jalan, tapi bukan sekedar omon-omon. Kami para perempuan siap untuk di depan, kami siap untuk memimpin apabila para tokoh-tokoh bukan hanya sekedar omon-omon. Kalau kita sudah berani memulai, kita tabuh genderang perang, maka siapkan jiwa dan raga kalian semua. Bukan hanya sekedar kita bicara, tapi kita nyatakan perang, berarti berani untuk turun ke jalan. Apa gunanya deklarasi kalau kita tidak mampu untuk merebut kedaulatan itu sendiri? Jangan disalahkan kami perempuan-perempuan yang sudah renta, tapi kita siap untuk ke jalan, turun ke jalan, untuk merebut kembali. Siap, Mak, siap. Siap semua. Siap semua. Kita harus melawan. Hanya satu kata. Lawan, lawan, lawan. Baik Ibu, mungkin 2 menit Ya. beri waktu untuk yang Memang Bu, lain. hanya 1 menit saya minta. Karena kami perempuan ini adalah yang tergabung. Kami bukan hanya sekedar omong-omong, tapi kita berani untuk turun ke jalan. Bukan hanya hari ini, kami sudah nyatakan itu, ya. Oke? Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup petani. Hidup nelayan. Hidup buruh Indonesia yang melawan ketidakadilan, melawan oligarki untuk merebut kedaulatan, dikembalikan kepada rakyat. Saya rasa itu aja. Terima kasih kepada Ibu Assalamualaikum Sunarti. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Karena beliau sudah mewakili semua perempuan, mungkin masing-masing yang tadi disebutkan boleh 1 menit
Ibu Menuk, Ibu Mary Samiri, Ibu Wuri Barat, Ibu Mary Lampung, dan Ibu Kurnia. Ya, monggo, 1 menit, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahwa saya melihat dan hadir di sini. Suasananya terasa panas, sepanas di kota Solo yang baru mengkritisi seorang Jokowi, tetangga saya sendiri. Saya dari Solo merasa malu bahwa seorang Jokowi sejarah pada 10 tahun yang lalu menjadi presiden yang ke-7, tapi merupakan pengkhianat bangsa dan penjilat. Untuk itu saya sebetulnya marah. Dengan saya nanya dia sesumbar mau mengelilingi 38 provinsi, itu tidak perlu keliling. Orang Solo sudah siap menjemput seorang Jokowi untuk segera ditahan dan diadili. Saya malu sebagai orang Solo. Untuk itu anaknya juga yang merupakan anak yang pelongo-pelongo, saya bilang tidak punya ijazah, dan dia merupakan pengkhianat juga didian seorang dinasti Jokowi. Dia wajib dimakzulkan. Sepakat? Gibran wajib dimakzulkan. Detik kali ini di sini biar Jokowi melihat orang Solo berdiri di sini merasa malu. Saya berharap dengan datangnya saya di sini merupakan ada percikan api di Solo dan bangkit untuk menghabisi, menyudahi seorang dinasti yang sudah menjadi penjilat bangsa. Saya berkewajiban di sini, kita semua berkewajiban di sini untuk segera merebut kembali kedaulatan rakyat yang sudah dihancurkan, disobek-sobek oleh seorang dinasti Jokowi. Waktu Mbak. Seorang aktor intelektual ya adalah Pratekno. Pratekno harus segera disudahi, ditangkap dan diadili. Saya berharap sebagai tolak ukur bangsa Indonesia harus tahu Pratekno, Jokowi dan Gibran harus disudahi. Harus kompak di sini, kewajiban kita semua Izin waktu, untuk Ibu. merebut kedaulatan rakyat. Sepakat? Ya, demikian dari sana awal dari hancurnya Indonesia. Itu saya terima kasih sudah diberi kesempatan di sini. Terima kasih. Saya Wuri Barat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Wuri dari Solo. Selanjutnya Ibu Menuk barangkali. Ibu Menuk dari ARF atau dari siapa lagi, silakan. 1 menit, silakan Ibu Menuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pergerakan mak-mak adalah fenomena dari udah nggak bisa. Pergerakan mak-mak saat ini adalah suatu fenomena karena Jokowi. Kami di sini turun semua, alasannya adalah Jokowi. Dari awal beliau berkuasa, kita ada di jalan hanya karena Jokowi. Kami tidak kenal Jokowi, tapi kebijaksanaannya sangat masuk ke dalam rumah tangga kami, di mana anak-anak kami, suami-suami kami, semua kena kebijaksanaannya. Kami di sini berdiri untuk tuntutan yang sama dengan GMKR, yaitu adili Jokowi dan juga makzulkan Fufu Fafa. Tanggal 28 Januari kemarin, kami ALM mendatangi aksi di kantor Wapres, kantor Gibran, karena kami tidak ingin kami akan kembali menghadapi pemimpin dengan ijazah palsu. Indonesia SOS, hanya satu kata penyelesaiannya, yaitu revolusi. Saja, terima kasih. Wassalamualaikum
KRM, revolusi. Revolusi. Revolusi, revolusi. Revolusi. Silakan Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang jauh-jauh dari Lampung atas undangan GMKR melalui Manusia Merdeka. Saya kemarin salah satu yang di-LP kan. Alhamdulillah. Iya, yang di-LP kan. Tapi saya LP kan juga. Iya. Jadi begini, negara ini kan negara hukum ya. Semua kita, masyarakat rakyat Indonesia ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dan tidak ada siapapun, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kami emak-emak untuk turun ke jalan. Seorang presiden sekalipun, seorang wakil presiden sekalipun, seorang bapak Kapolri sekalipun, bahkan seorang pengacara sekalipun, tidak ada yang bisa menghalang-halangi kami. Kami adalah orang-orang yang tidak bisa kena, walaupun kami dihujat, walaupun kami dihina, walaupun kami dinistakan, tidak akan bisa menghentikan langkah kami untuk berjuang. Allahu Akbar. Saya ingat ya, apa kata Buya Hamka? Apabila kita melihat satu kezoliman, kita diam saja, maka lebih baik ganti saja pakaian kalian dengan kain kafan. Satu lagi, Buya Hamka mengatakan, pengkhianat itu, bapak-bapak TNI, para tokoh-tokoh, pengkhianat itu lebih berbahaya daripada musuh. Kalau oligarki itu adalah musuh yang nyata, tapi pengkhianat itu adalah orang-orang yang menjual negeri ini untuk oligarki. Kata Buya Hamka, apabila aku punya 10 peluru, 1 peluru akan aku tembakkan kepada musuh, 9 peluru aku tembakkan kepada pengkhianat. Hancurkan pengkhianat. Siapapun yang berkhianat dalam perjuangan ini akan masuk dalam pengkhianatan itu, dan wajar untuk jika seorang pengkhianat, kata Buya Hamka, ditembakkan dengan 9 peluru, karena pengkhianat lebih berbahaya daripada musuh. Untuk itu sekali lagi ingin kami sampaikan, kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah mundur. Mau kalian hujat kami, mau kalian katakan kami hanya tim hore, maka hanya Allah yang tahu bahwa hari ini kami hadir di sini hanya karena panggilan hati, ingin menegakkan, membantu para tokoh ini untuk melawan para oligarki, melawan para pengkhianat, dan insya Allah kita semua berjanji akan istiqomah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mary dari Lampung. Selanjutnya Ibu Kurnia. Nah, ini salah seorang tersangka tapi terhormat. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Merdeka! 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 Semua berdiri. Merdeka! Lagu maju tak gentar. Berdiri. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu
majulah, majulah, menang. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Sedikit saja ya, karena waktunya Luar biasa Ibu Kurnia. 1 menit. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, ya. Oleh karena itu, kami sebagaimana telah dipesankan beberapa waktu yang lalu, ayahanda kami Bapak Prabowo telah memberikan kesan bahwa beliau tidak berkeberatan untuk dikritik sedemikian tajam. Betul? Oleh karena itu, Bapak, saya hanya ingin mengatakan bersyukur kepada Allah, Bapak diberi kesempatan memimpin Indonesia. Ya, nah oleh karena itu Quran surat 36 ayat 68 menyatakan kami jadikan orang yang berumur panjang itu menjadi kanak-kanak kembali. Nah oleh karena itu sebelum kanak-kanak itu terjadi, Bapak diberi kesempatan, maka majukanlah Indonesia sesuai dengan kehendak Allah, yaitu kedaulatan Tuhan. Betul? Bapak Ibu sekalian, Tan Malaka, fotonya ada di situ, mengatakan bahwa sesungguhnya penindasan itu tidak akan hilang selama rakyat masih percaya bahwa pemimpin itu adalah tuan, bukan pelayan. Saya ingin mengatakan kepada Bapak berbanggalah Anda bahwa Anda adalah pelayan rakyat. Betul? Nah, oleh karena itu, layanilah rakyat Anda pada hari ini yang masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada putra-putra terbaik bangsa yang merupakan para pionir gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat yang ada di depan kami ini. Ibu-ibu sekalian, kita harus berdoa bapak-bapak kita ini dari TNI, dari sipil, dan dari ulama, dari pemuka agama dipanjangkan oleh Allah umurnya. Amin. Kita tidak bisa berusaha dan berjuang tanpa beliau. Betul? Demikian gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat. Merdeka! Ibu Kurnia. Selanjutnya terakhir Ibu Mary. Ibu Mary Samiri. Oh, Ibu Dr. Julia dulu. Oke, silakan Ibu Dr. Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic-nya mungkin dideketin Bu, kurang kedengeran mic-nya ya. Silakan. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar. Kepada Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Maaf suara saya agak serak. Tadi kita sudah mendengar apa yang dikatakan deklarasi oleh para presidium YMKR. Merebut kembali kedaulatan rakyat Indonesia. Oleh yang beri 3 hal, maksudkan Gibran, adili Jokowi, dan reformasi Polri. Maksudkan Gibran itu harus utama. Itu adalah yang harus dilakukan pada tahun ini sebagai target kita. Maksudkan Gibran, karena sangat berbahaya bila terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan pada presiden maupun kepada negara kita. Yang kedua, adili Jokowi. Saya ingatkan kepada Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo mau mengangkat Pak Jokowi sebagai one team press presiden, saya ingatkan Pak Prabowo bahwa beliau akan selalu terganggu bila ingin menyelesaikan masa periodenya sebagai presiden selama Pak Jokowi tetap bercokol di sebelah Bapak. Sehingga saya katakan bahwa kami senang pada saat wakil kami pada saat tokoh-tokoh diterima Bapak di Negara. Tapi bila ternyata kami kecewa, bisa saja kami berubah. Kalau misalnya terjadi yang hal tidak kami harapkan, misalnya pada reformasi polisi yang didahulukan dengan penghentian Kapolri tidak dilaksanakan oleh Bapak pertahankan terus, maka Bapak akan terganggu bila Bapak ingin meneruskan sampai 5 tahun menjabat sebagai presiden. Oleh karena itu, saya minta YMKR para presidium untuk membuat presidium daerah. Tadi itu yang kita dengar. Kemudian maksudkan Jokowi, maksudkan Gibran, adili Jokowi, dan ganti Kapolri. Tahun ini adalah target kita, atau kita akan berubah seperti apa yang dikatakan oleh emak-emak. Revolusi bisa saja terjadi, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kami senang Pak Prabowo sudah sudah menghentikan 28 perusahaan di Sumatera, termasuk Luhut Panjaitan. Terima kasih.
strategi Waktu, presiden. izin, Ibu. Pertama kali Luhut, kedua Jokowi, dan masukkan Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Dr. Julia, terima kasih. Terakhir ya Bapak Ibu untuk Mama Ibu Mary Samiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau Bapak Ibu melihat emak-emak udah berdiri di sini, sedih gak sih? Emak-emak ini harusnya kan di rumah, betul nggak? Emak-emak ini harusnya ngulek sambal, betul nggak? Tapi kenapa ini emak-emak dari Mojokerto datang untuk GM? Bayangin, emak-emak begini mau merebut kedaulatan rakyat. Kira-kira bapak-bapaknya siap nggak? Kalau emak-emak udah siap datang ke Jakarta untuk membersamai hari ini, saya pikir ini udah bukan omon-omon lagi, betul? Pak, inilah waktunya kami emak-emak minta kepada bapak-bapak yang memiliki kekuatan, yang memiliki, mungkin masih ada yang memiliki kekuasaan, bawa kami ke jalan yang benar supaya ya, kelihatannya nih tangkap dan adili Jokowi, setuju? Masukkan Gibran segera. Satu lagi, kemarin isunya Kapolri diganti, ternyata cuma isu doang, betul ya? Kita selalu dapat angin surga. Bapak Ibu sekalian, saya bawa buku ini. Buku ini adalah pintu masuk kita untuk memakzulkan Gibran, betul? Karena di sini jelas dinyatakan bahwa Gibran adalah wapres yang tidak lulus SMA. Setuju kan? Dan buku ini bukan sembarang dibikin. Bang Rismon yang bikin ini. Kalau Bapak Ibu mau beli, bukunya ada di depan. Izin Ibu.